Selamat pagi anak-anak. Bagaimana liburannya? Semua senang? Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Semuanya sudah siap? Iya. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dulu berdoa, menyerahkan kegiatan kita hari ini kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, Tuhan memberkati kami, menolong kami, supaya anak-anak boleh mengerti apa yang dipelajari, dan teacher diberkati Tuhan, papa mama kami juga diberkati oleh Tuhan, kami semua dan teman-teman diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang hebat dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang manfaat dan bahaya api. Karena hari Kamis dan Jumat kemarin kita libur ya. Jadi satu hari teacher pakai untuk pembelajaran tentang manfaat dan bahaya api ya. Besok kita sudah tema yang baru. Nah, manfaat api apa saja? Coba perhatikan. Yang pertama adalah untuk penerangan. Nah, misalkan seperti ini. Waktu gelap, apinya perlu ya. Api lilinnya perlu untuk menerangi, misalkan mati listrik atau mati lampu, kita bisa menggunakan lilin sebagai alat penerang ya. Yang kedua, manfaatnya yaitu untuk penghangat. Nah, misalkan ini ada yang camping ya kan, ke pegunungan. Mereka suasana di pegunungan itu pasti dingin. Jadi supaya hangat, mereka membuat api unggunnya. Jadi api itu juga berguna untuk penghangat ya, seperti di gambar ini. Selanjutnya yang ketiga, guna manfaat api yaitu untuk memasak. Nah, bisa masak di kayu atau masak di kompor gas pun ya. Nah, tujuannya supaya bisa menikmati makanan yang enak ya. Nah, seperti itu untuk memasak. Oke, itulah tentang manfaat api. Lalu bahaya api apa ya? Coba kita perhatikan. Yang pertama, bahaya api itu bisa terjadi oleh karena perbuatan manusia. Contohnya bermain petasan, bermain lilin, ya, bermain kembang api. Nah, akhirnya terjadilah kebakaran. Nah, atau yang kedua, faktor alam. Apa itu? Misalkan matahari. Nah, kalau musim kemarau terus, cuaca panas kan, bisa membuat hutan terbakar. Kita perhatikan bahaya apinya ya, yaitu tentang kebakaran. Bahaya apinya adalah kebakaran. Misalkan kebakaran hutan atau kebakaran rumah ya. Nah, sampai pemadamnya harus dipanggil untuk mematikan apinya ya. Nah, itulah bahaya api.
Jadi anak-anak, kita harus berhati-hati menggunakan api ya, karena bisa bermanfaat, bisa juga sekaligus berbahaya jikalau kita tidak hati-hati. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Nah, jangan bermain-main api. Nah, hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021, renungan kita yaitu Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Melalui perbuatan kita, kita harus menunjukkan perbuatan yang baik kepada sesama kita, supaya kita berbeda jadi anak Tuhan dengan anak iblis, ya. Kalau anak Tuhan itu tidak suka bohong, rajin belajar, ya, tidak suka cakap kotor, dia berbicara sopan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bisa dilihat oleh orang apa yang kita lakukan yang baik. Nah, itulah yang disebut cahaya kita. Kita menjadi terang, bercahaya bagi orang lain. Bukan berarti ada cahaya kita, tidak. Bukan itu maksudnya ya. Cahaya yang dimaksudkan adalah perbuatan baik kita itu bisa dilihat oleh sesama kita, agar nama Tuhan akhirnya dimuliakan. Oh, seperti ini jadi anak Tuhan. Sikapnya baik, sopan, rajin, seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Demikian renungan kita untuk minggu ini. Selanjutnya, kegiatan main kita. Yang pertama, tidak bermain-main dengan api seperti yang sudah teacher jelaskan tadi. Kemudian mau mendengar nasihat orang tuanya. Kalau dilarang orang tuanya harus dengar-dengaran, ya. Tidak mungkin orang tuanya membiarkan anaknya dalam bahaya. Ya, jadi kalau dilarang main-main api harus dengarkan nasihat orang tuanya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, ayo kita ambil bukunya, buku air udara api. Kita buka halaman 17 ya. Nah, tugas anak-anak di sana menggunting dan menyusun serta menempelkan puzzle dari lembar peraga. Ya, ini menggunting gambar ini ya. Gambar puzzle-nya ini belum lengkap. Jadi kita gunting dari alat peraga ini ya. Nah, lembar peraganya ada di buku air udara api halaman 17. Kita gunting dari lembar peraganya, kita cocokkan gambarnya, kita susun rapi. Nah, setelah itu bisa kita lihat gambarnya dengan jelas dan kita bisa mengerti arti gambarnya atau bisa menceritakan gambarnya. Oke, sedang mengapain mereka? Ya. Oke. Lalu kita buka kembali bukunya Air Udara Api halaman 26. Ya. Nah, tugas anak-anak nanti memasangkan gambar yang sama banyaknya. Ya, misalkan gambar lilinnya berapa, gambar obornya berapa, ya, dan sebagainya, dan yang lainnya itu. Mana yang sama jumlahnya, tarik garisnya, ya, seperti itu. Kita buka lagi bukunya di halaman 24.
Apa yang anak-anak mau kerjakan? Yaitu membaca kalimat dan melingkari huruf vokalnya. Ini dia ya. Ricky sedang minum. Contohnya seperti itu. Mana di situ huruf vokalnya? Nah, ayo huruf vokal itu apa saja? A, E, I, O, U. Ayo tirukan teacher sekali lagi. Huruf vokal. A, E, I, O, U. Cari huruf vokal yang teacher sebutkan tadi di setiap kalimat yang ada di bukumu ini. Lingkari, ya, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir buka lagi di halaman 18. Anak teacher boleh mewarnai gambar matahari. Yang di tengah buat warna kuning. Dan yang di pinggirnya buat warna merah. Nih ya. Memang di bukunya itu disuruh mengkolase dengan jagung dan kain perca. Tapi teacher sedikit ubah ya, tidak apa-apa. Hari ini kita mewarnai saja. Oke? Nah, itu saja kegiatan hari ini. Teacher berharap semua tetap semangat belajar, mengerjakan kegiatannya, ya, dan tetap berdoa supaya virus corona ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali ke sekolah, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita teacher ajak untuk berdoa mengakhiri kegiatan kita. Mari kita berdoa. Semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Tuhan menolong, memberkati kami supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang pintar, rajin belajar, agar kami bisa mencapai cita-cita kami. Tuhan memberkati teacher yang sudah mengajari kami, memberkati papa mama kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.